Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas komputasi teknik kimia bersama saya Hanif Prastiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memperkenalkan sebuah software simulasi yang bernama Skylab untuk menyelesaikan berbagai jenis permasalahan atau beberapa kasus yang ada pada dunia teknik kimia. Nah, biasanya yang memiliki Eee, mungkin kita sudah terbiasa dengan menggunakan Excel ya, kita terbiasa menggunakan Excel, tetapi untuk beberapa kasus yang cukup kompleks, maka kita tidak bisa menggunakan Excel lagi, kecuali, kita bisa atau memahami bahasa Visual Basic-nya, sehingga bisa kita modifikasi untuk mendapatkan penyelesaian suatu permasalahan yang lebih kompleks. Nah, sebetulnya Skylab ini adalah, versi gratis dari software MATLAB ya. MATLAB itu lebih umum digunakan untuk, menyelesaikan bersamaan numeris ya. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah, permasalahan dalam dunia teknik kimia, tentu kita akan yang pertama bisa kita lakukan memodelkan problem tersebut ya. Setelah kita modelkan, kita melakukan bersamaan-bersamaannya, maka kita akan menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, cara-cara yang bisa dilakukan tadi bisa menggunakan simulasi ya, dengan menggunakan berbagai jenis software. Nah, ini adalah salah satunya, yaitu menggunakan Skylab. Dikarenakan kalau misalkan saya memaksakan menggunakan MATLAB dan space-nya atau dia kapasitasnya cukup besar dan belum tentu semuanya bisa menginstal MATLAB, apalagi itulah software bajakan, maka akan lebih baik jika kita mempelajari penyelesaian-penyelesaian menggunakan Skylab. Nah, ini adalah versi gratis open source, jadi tidak ada yang salah ketika kita menggunakan Skylab. Nah, akan tetapi Skylab ini dia bahasanya cukup dasar ya, jadi untuk penyelesaian perkalian, pertambahan, dan yang lain sebagainya itu menggunakan eh, bahasa-bahasa dasar. Mungkin kalau misalkan tampilannya tidak akan semenarik ketika menggunakan Aspen ya, atau ketika menggunakan Komsol atau menggunakan ANSYS. Karena di sini yang akan kita ketikkan hanya berupa kata-kata, ya, hanya berupa kata-kata dan angka. Nah, em, oleh karena itu space-nya pun tidak terlalu besar. Nah, lalu bagaimana caranya kita mendapatkan Skylab? Nah, kita cukup masuk ke dalam website ya, website dari Skylab yaitu skylab.org. Ini di sini kita sudah diberikan. Nah, di sini ada link untuk download Skylab 610. Bisa digunakan untuk Windows, Linux ataupun Apple. Jadi ini ada cukup banyak ya, ada cukup banyak softwarenya, ada Skylab, ada Xcos. Kalau Xcos ini biasanya kita gunakan untuk simulasi dynamic ya, simulasi dynamic. Toolbox ya, ini kalau misalkan ada beberapa jenis simulasi yang sudah ada GUI-nya akan lebih mudah kalau menggunakan toolbox yang sudah disediakan oleh Skylab. Tapi masih terbatas ya. Kalau MATLAB itu sudah puluhan, cukup banyak sekali toolbox-nya, itu berbayar. Nah, ini karena versi gratis, jadi adanya hanya beberapa saja. Lalu di sini juga ada tutorial, ya, termasuk yang terbaru ini adalah tutorial ya kalau harus mengenai coronavirus, ya, perkembangan coronavirus juga dibuat simulasinya. Nah, kalau sudah download, maka nanti sudah akan mendapatkan seperti ini. Tinggal double klik saja, tinggal diinstal. Dan kalau sudah diinstal, maka nanti akan muncul icon seperti ini. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk masuk ke dalam software Skylab-nya. Nah, kira-kira kalau sudah diinstal, maka nanti akan muncul seperti ini. Kalau sudah langsung di open. Jadi ini adalah konsol atau ini adalah tampilan dari user interface dari Skylab-nya.
Ada file, ada edit, control, application. Ini kalau kita mau membuka file, tinggal di open a file. Tapi di sini tidak bisa save file ya, tidak bisa save file karena apa yang ada di sini tidak bisa kita save. Apa yang ada di sini just what it is. Jadi ya sudah, dia tidak akan tertinggal, dia tidak akan bisa disimpan. Ketika sudah selesai ya sudah, dia akan hilang. Nah, oke. Ini yang di sebelah kiri ini adalah lokasi tempat kita menyimpan folder. Ya, mana folder yang aktif? Nah, di sini yang aktif adalah My Document. Ya, My Document. Jadi ini bisa dirubah-rubah sesuai dengan lokasi tempat beradanya file Skylab yang akan kita gunakan. Jadi tinggal dirubah lokasinya saja. Lalu kemudian di sini adalah tempat untuk mengetik. Kalau mau ngetik di sini pasti akan muncul kata-katanya. Mau huruf A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Kemudian karakter-karakter juga bisa masuk ke dalam sana. Ya. Lalu kemudian di sebelah kanannya adalah variabel browser. Jadi variabel itu untuk menampilkan variabel-variabel yang sudah kita definisikan. Jadi misalkan A sama dengan 1, maka A itu disebut sebagai sebuah variabel dan dia nanti akan muncul di sebelah sini. Nah, A sama dengan 1, maka A dianggap sebagai satu variabel. Dengan datanya semua muncul di sini. Dia hanya type double, visibility local, memori ya, sampai memori seperti ini lengkap sekali. Lalu kemudian di bawah ini adalah comment history. Jadi apa yang muncul setelah tanda panah itu akan muncul di sini. Jadi tadi saya sudah mencoba mengetik ada editor, ada clear CLC, kemudian A sama dengan 1. Atau ketika 1 ditambah dengan 1, di enter sama dengan 2. Maka dia 1 plus 1 dia akan muncul di comment history. Dan di sini angka 2 itu bukan sebuah variabel. Dia adalah sebuah jawaban. Maka dia tidak akan disimpan. Bedanya apa? Bedanya ketika kita ketik ans, muncul 2. Ya. Jadi dia dianggap sebagai angka 2. Dan ketika ketik angka 1, ketika kita ketik huruf A, dia akan muncul angka 1. Apa yang sudah kita tuliskan tadi. Tetapi, jika kita membuat proses lagi yang baru, jadi 2 tambah 3 sama dengan 5, maka ans ini dia akan hilang angkanya yang 1 tadi. Ans ini dia berubah menjadi angka 5. Maka dia akan menjadi variabel yang selalu berubah. Oleh karena itu, ketika kita ingin mendefinisikan sesuatu, kita, jadi misalkan begini. Tadi A sama dengan 1 ya. B sama dengan 2. Maka C sama dengan A plus B. Maka agar ada namanya, ini harus kita beri nama. Ini adalah C. Gitu. Ya. Nah, sehingga akan muncul semua, ada A, B, C, dan answer. Answer pun dia tidak akan mengambil 3 ini. Angka 3 ini tetap dianggap sebagai variabel C. Answer-nya tetap mengambil yang 5. Yang terakhir. Nah, gitu. Jadi itu untuk yang variabelnya. Lalu kemudian, lalu kemudian kalau misalkan kita ingin masuk atau mau menuliskan, lalu bagaimana caranya kalau misalnya kita memberikan perintah tapi harus disimpan? Nah, itu ada namanya editor. Ya, ada editor. Kalau kita ketikkan editor di sini, maka kita akan masuk ke dalam Synods namanya ya, Synods. Nah, di sini kalau kita mengetikkan sesuatu penjumlahan, pengurangan atau sebuah persamaan yang kompleks, bisa kita simpan file save as ya, atau file save. Nanti bentuknya adalah .sce ya, .sce atau .sci bisa. Nah, itu kalau misalkan mau kita simpan. Lalu kemudian kalau misalkan kita ingin mendapatkan bantuan, ya ini ada help di sini. Jadi tidak perlu menghafalkan sintak-sintak yang akan kita gunakan. Jadi cukup ketik help di sini, nanti kita akan dibawa ke halaman yang isinya adalah function-function yang sudah ada pada Skylab. Misalkan di sini ada ODE-nya. Ini ODE adalah Ordinary Differential Equation. Jadi untuk menyelesaikan Ordinary Differential Equation itu cukup menuliskan sintak ini.
Ya, ada Y sama dengan ODI Y0 T0 T, F. Nah, tinggal dibaca di sini definisinya apa? Apa itu Y0, apa itu T0 T, dan seterusnya. Nah, itu adalah untuk tombol help-nya. Nah, untuk pada perkenalan Skylab ini akan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ya. Jadi yang pertama tadi sudah ya how to install, lalu kemudian saya sudah memperkenalkan user interface dari Skylab ini sendiri. Lalu kemudian yang ketiga adalah basic language element ya. Jadi bahasa-bahasa dasar yang akan kita gunakan pada Skylab. Ya, tadi salah satunya penulisan variabel ya, penulisan variabel. Jadi tadi kita sudah menuliskan kalau misalkan X itu sama dengan 1, maka dia akan muncul di sini ya, muncul di sini X sama dengan 1. Tapi kalau kita tambahkan lagi X sama dengan X plus 1, maka dia akan berubah X sama dengan 2 ya. X sama dengan 2. Dan kita juga bisa mengalihkan antar variabel asalkan variabel tersebut sudah didefinisikan. Jadi kalau misalkan X dikalikan dengan C sama dengan maaf. Ini harus definisikan dulu ya. Y sama dengan X dikalikan C. Iya. Ini adalah 6. X sama dengan C. Atau tadi itu salah karena tidak perlu ada sama dengan. Jadi cukup X dikalikan C di enter. Nah, sini adalah 6. Tapi dia munculnya di answer. Jadi agar muncul variabelnya kita berikan nama Y ya. Nah, untuk variabel ini tidak hanya penjumlahan, pengurangan, kali, dan bagi ya, tapi juga bisa menuliskan misalkan kalau pembagian sama lah ya, 1 dibagi 2, 0,5. Menuliskannya seperti itu. Lalu kemudian 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, begitu cara menuliskannya. Oke, itu adalah untuk yang bahasa-bahasa dasarnya. Dan kemudian satu lagi, ini yang perlu kita lihat. Jadi pada Skylab ini ya, dia tidak hanya mendeteksi ABC seperti ini. Tetapi kita juga bisa ketika menuliskan A itu sama dengan 5, 4, maka dia akan muncul variabel baru. Jadi case sensitif ini juga diperhitungkan sebagai variabel yang berbeda. Jadi ketika kita menuliskan A ditambah dengan A besar, hasilnya adalah 5 ya. 4 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Itu cukup kalau kita mau memanggil lagi. Lalu kemudian bahasa dasar lagi pada Skylab ya adalah membuat komen. Membuat komen apa itu membuat komen? Jadi ketika software yang kita buat itu cukup panjang ya dan cukup rumit, kita tidak bisa hanya serta-merta menuliskan persamaan-persamaan saja. Tapi kita juga harus menuliskan keterangan. Ini kita sedang menghitung apa atau kemudian ini akan dibawa kemana. Nah, untuk membuat komen ya pada Skylab itu kita cukup menuliskan kata-kata tetapi didahului dengan garis miring sebanyak 2 buah seperti ini. Nah, ini adalah contoh komen. Dia tidak akan error. Beda ketika kita menuliskan hanya seperti ini. Ini adalah contoh komen. Nah, kalau seperti ini akan dianggap sebuah error oleh Skylab karena bukan merupakan sebuah variabel. Nah, agar itu bisa muncul, kita buat tadi tanda seru. Tanda garis miring. Atau. Jadi ada kalau pada simulasi seperti ini ya, menggunakan bahasa-bahasa dasar seperti ini, ada yang namanya real, ada yang string.
ada yang bentuk number, ada yang string. Maaf, ada yang number, ada yang string. Tadi yang sebelum-sebelumnya sudah kita tuliskan yang number ya. Jadi A sama dengan 5. 5 itu kan adalah number. Tapi kalau misalkan ini adalah sebuah contoh, itu kan bukan number ya. Itu adalah sebuah kata-kata. Nah, itu kalau dalam bahasa pemrograman itu adalah string. string. String ya, seperti ini string. Nah, lalu bagaimana caranya kalau misalkan kita ingin menuliskan string pada bahasa pemrograman? Itu cukup menggunakan dua tanda petik. Ini adalah contoh komen. Nah, ini baru bisa muncul. Ya, jawab sebagai jawaban tapi. Nah, ini adalah string. Jadi, misalkan saya buat variabel baru ya, A, B, C, yang B belum ada. B sama dengan Hanif. Maka variabel B namanya adalah Hanif. Tetapi di sini tidak ada value-nya. Ya, tidak ada value. Ini dianggap sebagai sebuah matriks saja ya. Matriks 1 dikali 1 bentuknya adalah string, bukan number. Lalu kemudian C besar sama dengan Prasetyawan. Nah, jadi dalam bahasa pemrograman itu juga bisa berlaku D sama dengan B plus C. Hanif Prasetyawan. Atau kalau mau kita menambahkan D sama dengan B ditambah string spasi string ditambah C. Artinya apa? Saya berikan spasi di antara Hanif Prasetyawan. Baru dia bisa muncul spasi nama saya. Nah, itu bentuknya adalah string ya. Bentuknya adalah string. Lihat, di sini adalah string, bukan value. Di sini tipenya adalah tipe string. Nah, ini adalah value-nya number ini double. Nomornya double. Oke, itu adalah untuk yang komen.